Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan hasilnya Sofa Channel. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai panutan yang disiplin dalam lingkungan keluarga. Nabi Daud alaihissalam membagi waktunya menjadi 4 bagian. Nabi Daud alaihissalam membagi waktu kesehariannya menjadi 4 bagian, yaitu belajar ilmu dari Bani Israel dan beribadah di mihrab dan berkumpul bersama keluarganya. Nabi Daud alaihissalam berasal dari keluarga Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam juga termasuk Nabi yang perlu diketahui adik dan kerabatnya. Nabi Daud alaihissalam lahir dari rahim Siti Syarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan Nabi Ishak. Nabi Daud, yang unik dari usia Nabi Daud alaihissalam adalah penambahan usianya. Pada mulanya usia Nabi Daud hanya ditulis sampai 60 tahun di Lauhul Mahfuz. Namun Nabi Adam alaihissalam menghadiahkan usia tuanya kepada Nabi Daud alaihissalam sehingga beliau meninggal di usia 100 tahun. Sebagai orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Nabi Daud alaihissalam jauh dari maksiat. Seperti yang disebutkan di atas, Nabi Daud alaihissalam senang belajar dengan anak-anak Israel yang selalu berdinas di mihrab. Nabi Daud alaihissalam tinggal di kota Bethlehem yang diperintahkan oleh seorang raja bernama Talut. Raja Talut kemudian digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam berkat akalnya melawan musuh, Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam menceritakan tentang keberaniannya seorang remaja di medan perang dalam banyak literatur. Ia bahkan berani melawan padahal usianya masih sangat muda. Cerita mengatakan bahwa pada saat itu bangsa Israel sedang diserang oleh musuh. Raja Talut kemudian setelah mempercayai Samiun memerintahkan untuk mencari pasukan sukarelawan untuk melawan musuh. Samiun segera memberitahu semua orang kabar bahwa Raja Talut sedang mencari pasukan untuk melawan musuh sampai ke telinga Nabi Daud alaihissalam. Namun sayangnya Nabi Daud alaihissalam masih terlalu muda untuk ikut berperang hingga ketiga kakaknya yang bergabung dengannya. Nabi Daud alaihissalam tidak diperbolehkan ikut berperang karena masih anak-anak dan remaja. Akhirnya ia hanya disuruh mengembalakan kambing dan mengantarkan susu kepada saudara-saudaranya di medan perang. Ketika Nabi Daud alaihissalam memberikan susu kepada saudara-saudaranya, Samiun melihatnya dan Samiun pun yang bertugas mencari pasukan pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud alaihissalam adalah seorang pemberani. Maka Raja Samiun pun melaporkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut pun menyetujui usulan Samiun untuk mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai salah satu prajuritnya. Nabi Daud alaihissalam sangat senang menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Mungkin terdengar sepele, bukan? Tapi itu terjadi. Nabi Daud alaihissalam saat terjadi pertempuran antara Raja Jalut dan Raja Talut di medan, dia berjuang dengan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat-alat militer Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena perlengkapannya sudah siap. Pasukan Raja Talut hanya apa adanya. Buktinya Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjatakan ketapel. Namun siapa sangka senjata yang terlihat remeh itu bisa membuat Raja Jalut pingsan. Apalagi jika harus berduel dengan Raja Jalut yang berbadan besar dan ditakuti lawan. Nabi Daud alaihissalam menunjukkan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala ia mampu mengalahkan Raja Jalut yang ditakuti saat itu. Raja Jalut melawan Raja Talut yang jauh dari kemampuan bertarungnya. Pada akhirnya pertempuran tidak seimbang karena Raja Talut hampir terbunuh. Belakangan, ketika Raja Talut menyadari kemampuannya untuk berperang di bawah Raja Jalut, dia menjadi semakin putus asa. Nabi Daud alaihissalam melihat dan akhirnya menolong Raja Talut agar tidak dibunuh oleh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud menantang Raja Jalut yang bertubuh tinggi dan bersenjatakan pedang serta perisai di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya seorang pelempar dengan tubuh kecil. Banyak orang meremehkannya karena Raja Jalut yang ditakuti tidak mungkin dikalahkan. Namun atas izin Allah, ketika Nabi Daud alaihissalam melemparkan batu dari ketapelnya langsung mengenai kepala Raja Jalut. Raja Jalut pun langsung tumbang karena kekuatan ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut juga terbunuh oleh ketapelnya Nabi Daud alaihissalam. Pasukan Raja Jalut melihat raja mereka terbunuh, pontang-panting melarikan diri. Mentalitas mereka ambruk karena rajanya mati di tempat. Raja Talut juga sangat kagum dengan kecerdasan Nabi Daud alaihissalam yang membawa kemenangan bagi Raja Talut. Maka Nabi Daud alaihissalam setelah mengalahkan Raja Jalut diangkat menjadi panglima perang Israel. Namun sebelumnya ia menikah dengan putri Raja Talut. Setelah menjadi komandan tempur Israel, dia melakukan tugasnya dengan baik. Hingga suatu ketika ada sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang bangsa Israel, ia mampu memukul mundur. Namun sayangnya Raja Talut tewas di medan perang. Belakangan Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja setelah drama perpecahan antara dua kubu di mana ada yang memilih Raja Talut sebagai penggantinya, putra Raja Talut sebagai penggantinya. Putra Raja Talut ini dikenal
orang yang zalim, sehingga ada dua benteng yang akhirnya berhasil ditaklukkan oleh benteng Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memerintah kerajaan dengan kejujuran dan keadilan, bahkan menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kerajaan. Kebijaksanaan Nabi Daud ditunjukkan ketika menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini mungkin adil bagi para pihak yang berselisih. Tidak ada yang terluka dalam proses resolusi konflik. Kata-katanya dapat melembutkan bahkan hati yang sekeras batu. Nabi Daud alaihissalam melunakkan hati yang keras dengan sebuah ayat yang diucapkan di atas perkataannya. Inilah salah satu keajaiban Nabi Daud alaihissalam. Dengan demikian, khutbah Nabi Daud alaihissalam diterima oleh umatnya. Dia mampu meyakinkan semua orang untuk mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tak heran jika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk memuluskan jalannya sepeninggalan Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga mampu membengkokkan gunung tersebut hingga melantunkan doa kepada dirinya sendiri setiap hari saat matahari terbit dan terbenam. Dia juga bisa berbicara dengan binatang yang termasuk ketika ulat memarahinya. Ia dituding menyepelekan seekor ulat yang tidak bisa buat apa-apa selain memuji dan berbicara kepada Nabi Daud alaihissalam. Kecuali Nabi Daud alaihissalam secara fisik yang tidak bisa membengkokkan besi tanpa pemanas. Dia bisa membuat senjatanya hanya dengan menggunakan kedua tangannya, meski biasanya perlu dipanaskan terlebih dahulu dengan api yang menyala-nyala. Sudah menginjak usia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam menerima risalah kenabian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Mazmur merupakan salah satu kepercayaan masyarakat muslim dalam kitab-kitab yang diturunkan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak Bani Israel yang rusak pada masa itu membutuhkan tuntunan untuk menjalani kehidupan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Mazmur diturunkan secara berturut-turut setelah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terungkap kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Kipti. Asal-usul kitab Zabur Bani Israel disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat An-Nisa ayat 163. Beberapa ilmuwan menyebutkan kitab Mazmur, kitab Zamir, berasal dari kata Ibrani artinya sama dengan Zabur, artinya lagu atau musik. Kitab Mazmur berisi 150 lagu yang dinyanyikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Suara Nabi Daud alaihissalam juga cukup bagus dan levelnya menentukan nada. Ketika kitab Mazmur sangat erat hubungannya dengan kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Kitab itu berbicara tentang pengakuan dosa, kesaksian, kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita, kemenangan atas musuh-musuh Allah, kemuliaan Allah sebagaimana terungkap dalam suratnya, hukum-hukum Allah untuk kemuliaan kedatangan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memahami Nabi Daud alaihissalam dengan baik. Kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam begitu cerdas hingga akhirnya membaca kitab Zabur di atas kuda tunggangannya. Kecerdasan Nabi Daud alaihissalam diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa Nabi Daud alaihissalam dipraktekkan hingga sekarang. Ia sangat gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai ketika seorang mengamalkan puasa Nabi Daud alaihissalam. Bersamaan dengan itu, peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam juga ditemukan dekat Yerusalem berupa istana Nabi Daud alaihissalam. Istana Nabi Daud alaihissalam ditemukan di Kirbet Kayyefah, sebuah kota kuno di zaman Nabi Daud alaihissalam. Kini berjarak 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang dikenal sebagai istananya adalah dua bangunan kuno yang konon merupakan bangunan terbesar pada abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Kota berupa benteng kuno ini sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Dalam Alkitab, kota kuno disebut kota Shefarim. Istana ini dikelilingi oleh tembok sepanjang 30 meter. Di istana Nabi Daud alaihissalam, penghuninya biasanya bisa melihat laut Mediterania, pegunungan Hebron dan bagian timur Yerusalem. Para arkeolog mengatakan situs tersebut pernah menjadi rumah Nabi Daud alaihissalam karena tidak ada kotoran babi di tempat ini. Karena Nabi Daud alaihissalam dan pengikutnya tidak memakan daging babi. Peninggalan lainnya adalah mihrab Nabi Daud alaihissalam yang diletakkan di luar Masjidil Aqsa. Ketika mihrab runtuh, dibangun kembali pada tahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi oleh Sultan Hisamuddin Lashin. Peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam selanjutnya adalah tambang besi, yaitu Nabi Daud alaihissalam memiliki keajaiban yang dapat melunakkan besi hanya dengan tangannya. Itu sebabnya dia membangun penambangan besi.
Para peneliti menguji batu bara dari tambang untuk melihat sudah berapa lama penambangan besi ini berlangsung. Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, tembaga, dan perunggu sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Diperkirakan pada zaman dahulu Nabi Daud alaihissalam bekerjasama dengan putranya Nabi Sulaiman untuk mengembangkan industri besi. Berapa di kawasan perbukitan dulu, kawasan pertambangannya merupakan bagian dari industri pertambangan, lebih tepatnya di selatan Yordania. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.